Kota Kediri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km persegi dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Kota Kediri terbelah oleh Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 km. Penduduk kota ini berjumlah 294.950 jiwa berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2020. Dikenal sebagai kota terkaya, tidak heran banyak UMKM yang bermunculan terutama pada masa pandemi seperti ini. Pada video kali ini, kelompok kami mewawancarai dan menganalisis salah satu UMKM di Kota Kediri, yaitu Soto Daging Lamongan Cak Man. Soto Daging ini merupakan salah satu UMKM yang telah berdiri lama di Kota Kediri dan telah memiliki pelanggan tetap. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelasnya, silakan simak pada video ini. Assalamualaikum. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM. Karena pelaku UMKM tidak bisa kita wawancarai yang disebabkan suatu hal. Jadi di sini saya sudah bersama istri dari pelaku UMKM Cak Man, yaitu Ibu Yanti. Selamat pagi Bu Yanti. Pagi. Di sini saya mau bertanya beberapa hal terkait UMKM ini, Bu. Nggih. Bisa dijelaskan apa sih latar belakang yang membuat atau memikirkan untuk mendirikan UMKM ini? Oh ya, jadi latar belakang karena apa saya memikirkan untuk mendirikan UMKM ini, sebenarnya saya kan berasal dari Lamongan ya. Jadi saya di sini tuh ngerantau. Jadi sekalian itu memperkenalkan makanan khas Lamongan kepada warga Kota Kediri. Dan UMKM ini tuh udah lama berdiri, sekitar tahun awal 2000-an. Dan awalnya itu sebenarnya bukan suami saya yang mendirikan, tapi suami atau kakak ipar saya yang mendirikan, tetapi karena beliau sudah meninggal jadi diambil alih oleh suami saya sampai sekarang begitu. Oh, untuk produknya ini ada berapa dan apa saja, dan apakah UMKM ini membutuhkan karyawan? Kalau iya, ada berapa karyawannya? Untuk produknya sendiri itu yang jelas ada soto daging ya sebagai produk utama, terus ada gorengan jeroan sapi, perkedel, kerupuk, sama minuman. Dan iya, untuk UMKM ini membutuhkan karyawan, dan kita tuh mencari 2 karyawan tetap, tapi kadang juga dibantu oleh anak saya kalau seumpama lagi rame. Bagaimana UMKM ini memasarkan produknya? Saya mah nggak pakai trik yang aneh-aneh ya Mbak, karena ya dulu pemasarannya mah dari mulut ke mulut, jadi biar bisa menambah pelanggan. Sekarang mah teknologi sudah canggih ya, mungkin ditambah pemasarannya lewat media sosial. Di masa pandemi ini, dampak atau masalah krusial apa yang sedang dihadapi oleh UMKM ini? Banyak sih Mbak, tapi yang paling kerasa tuh di pendapatan dan tingkat penjualannya tuh jadi menurun. Apalagi di Kota Kediri selama masa pandemi tuh lebih sering ditutup akses jalannya gitu. Jadi ya gitu nggak bisa dibikin lewat. Selain itu juga makin kita kurangi juga untuk produksinya, jadi nggak sebanyak dulu. Apa harapan dan cita-cita UMKM di masa mendatang? Saya mah nggak muluk-muluk Mbak mintanya, semoga UMKM ini bisa lebih berkembang dan makin banyak mendapatkan pelanggan, dan semoga juga masa pandemi ini semakin biar segera hilang juga. Kalau boleh tahu, berapa kisaran harga produk UMKM ini dan berapa pendapatan yang didapatkan per hari? Untuk harganya per porsi 9.000, itu belum ketambahan yang lain. Kalau gorengan jeroan 3.000, perkedel 1.000, kerupuk 2.000, minuman 3.000, dan kalau nambah telur asin tuh nambah 3.000. Untuk pendapatan per harinya nggak tentu ya Mbak, karena kita kan usaha makanan ya, wira swasta gitu. Jadi kita nggak bisa nentuin rata-rata per hari itu berapa. Apa jenis transaksi yang digunakan di UMKM ini dan apakah menggunakan sistem akuntansi atau tidak? Kita mah masih pakai transaksi manual Mbak, atau uang tunai, jadi belum pakai yang debit-debit itu atau yang gesek-gesek gitu loh Mbak, kita belum pakai itu. Dan untuk sistem akuntansi mah saya nggak paham kayak gitu Mbak, jadi nggak pakai gituan. Saya dari dulu mah masih menggunakan cara tradisional.
Di masa pandemi ini, apakah ada dampak di pendapatan atau keuntungan perharinya? Jelas ada, Mbak. Nggih, pripun? Berdampak banget, Mbak, mestinya pendapatannya jadi menurun banget dan berkurang, mungkin lebih dari 50%. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemasaran UMKM ini? Yang bertanggung jawab dalam pemasaran UMKM ini tuh semua orang yang terlibat dalam UMKM, bahkan keluarga besar saya juga membantu dalam pemasaran UMKM. Apa saja strategi pemasaran yang digunakan oleh UMKM ini dan bagaimana hasilnya? Bukan ke strategi pemasarannya sih ya, Mbak, tapi lebih ke strategi yang kita terapkan untuk membuat pelanggan betah dan mungkin bisa untuk menambah konsumen. Yang kita lakukan mah memberikan pelayanan yang terbaik dan melakukan pendekatan kepada konsumen, karena sekarang terbukti banyak konsumen yang makin akrab kepada kita. Selain itu, kita juga selalu memprioritaskan kualitas cita rasa soto daging kita, karena selain kita menggunakan bumbu khas keluarga besar, kita juga terus konsisten dalam rasa. Meskipun bahan baku mahal tapi tidak mengurangi cita rasa. Saya mah lebih baik menaikkan harga daripada mengurangi rasa soto daging tersebut. Dan untuk hasilnya itu ya kita memiliki banyak pelanggan tetap dan bahkan selalu dicari konsumen baru. Kita memiliki pelanggan dari berbagai kalangan dan berbagai usia. Bahkan UMKM kita masih berdiri sampai sekarang. Apa saja media promosi yang digunakan untuk memasarkan produk? Untuk media promosi dulu hanya bermodalkan mulut ke mulut dari pelanggan tetap ke konsumen baru, ya semacam testimoni. Tapi alhamdulillah zaman dulu hal itu ngaruh banget ke tingkat penjualan UMKM ini, karena sekarang teknologi sudah canggih. Baru kita coba lewat media sosial, tapi masih belum secara luas, mungkin hanya status Facebook atau status WA saja. Apa yang dilakukan agar UMKM ini tetap laku di masa pandemi ini? Saya mah mungkin cuma bisa mengurangi produk perharinya ya, Mbak. Jadi saya tidak terlalu mengandalkan promosi di masa pandemi. Mungkin mentok juga bikin status di WA atau Facebook. Bagaimana aktivitas operasional UMKM ini? Apa ada kendala terhadap kegiatan operasional usaha selama pandemi COVID ini? Misal terkait pembatasan jam buka usaha atau pembatasan pengunjung untuk beli di waktu bersamaan sehingga menyebabkan penurunan laba. Untuk masa pandemi ini terkendala di pembatasan pengunjung sih dan menyebabkan penurunan laba. Di sini tuh sering terjadi penutupan akses jalan di sekitar saya jualan. Kalau terkait pembatasan jam buka tetap sama dari sore sampai dini hari. Untuk karyawan Ibu, sistem gaji bagaimana yang diterapkan dalam UMKM ini dan berapa gaji karyawannya? Untuk sistem gajinya di sini tuh pakai sistem gaji per hari ya, dan untuk per hari gajinya itu sebesar 100.000, tapi itu di luar seperti kayak biaya rokok dan lain-lain. Bagaimana sistem ketenagakerjaan dan dari mana asal karyawan yang bekerja di sini? Saya mah nggak pakai sistem aneh-aneh kayak teman biasa, udah saya anggap anak sendiri malah, karena ya jualannya sama saya, sama suami saya gitu. Kalau untuk asal mah asal masih deket sama rumah, biasanya kenalan saya yang memperkenalkan saya dengan karyawan saya, jadi nggak jauh-jauh saya carinya karyawannya itu. Apa rata-rata tingkat pendidikan karyawan UMKM ini? Saya mah nggak mempermasalahkan pendidikan ya, lulus SMP atau SMA mah ya saya terima aja, nggak masalah. Yang penting dia cekatan dan cepet atau jago dalam hitung-hitungan. Di masa pandemi ini, apakah UMKM ini melakukan pengurangan karyawan? Enggak sih, tetap memiliki 2 karyawan. Ya gimana ya Mbak, udah seperti keluarga sih, udah lama juga bantu saya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu. Iya Mbak, sama-sama. Sekian hasil wawancara saya dengan pelaku UMKM Soto Daging Cakman. Semoga UMKM ini bisa makin berkembang dan masa pandemi bisa segera berlalu agar UMKM ini bisa bangkit lagi seperti dulu. Saya Diah Hayunintias mengucapkan terima kasih dan pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.